ini adalah dua orang agen yang Allah utus untuk membawa berita Injil. Adik-adik, kalian tahu nggak berita Injil itu apa? Injil itu adalah hal-hal yang menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus. Jadi, adik-adik, kedua orang ini, kedua agen Allah ini adalah Rasul Paulus dan Barnabas. Adik-adik, mereka adalah Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka diutus oleh Allah untuk pergi membawa berita Injil ke berbagai kota di seluruh penjuru negeri ini. Adik-adik, perjalanan misi yang mereka laksanakan bukanlah perjalanan yang gampang. Mereka menghadapi banyak sekali tantangan. Tantangan itu adalah penolakan terhadap mereka, kemudian penganiayaan, caci maki, dan juga mereka sering sekali mengusir orang-orang itu keluar dari kota mereka pada saat mereka memberitakan Injil. Adik-adik, sedih ya adik-adik. Jadi kedua orang ini tidak pernah patah semangat untuk memberitakan Injil. Adik-adik, salah satu kisah perjalanan misi mereka yaitu pada waktu kedua orang itu pergi ke Listra untuk memberitakan Injil, yaitu memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kota Listra itu adik-adik, kota orang-orang di mana mereka menyembah dewa dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, mereka sama sekali tidak mengenal Tuhan Yesus. Jadi singkat cerita, pada saat mereka sedang berjalan-jalan menuju kota Listra, kedua rasul itu berbincang-bincang satu sama lain tentang apa dan bagaimana mereka akan memberitakan Injil kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi pada waktu itu mereka rehat sejenak. Mereka duduk di sana, kemudian mereka berbincang-bincang satu sama lain. Mereka berkata, nanti bagaimana ya kita akan memberitakan Injil kepada mereka. Dan sejenak juga mereka mengambil waktu untuk berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan supaya mereka diberikan kekuatan, mereka diberikan hikmat untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di kota Listra, di kota di mana di sana tidak mengenal Tuhan sama sekali. Adik-adik, kalian tahu apa yang terjadi pada waktu mereka tiba di sana? Mereka tiba di kota Listra. Yang mereka lakukan oleh kedua rasul ini adalah memantau-mantau. Mereka memantau ke sana kemari. Kenapa? Karena mereka melihat letak titik keramaian dari kota itu, adik-adik. Jadi pada waktu mereka menemukan letak titik ramai di kota itu, wah, Rasul Paulus, sepertinya di tempat itu banyak orang. Ada kemungkinan untuk kita untuk memberitakan Injil di tempat itu. Jadi pada waktu itu mereka berjalan ke sana dan langsung memberitakan Injil kepada orang-orang yang ada di kota itu. Orang-orang banyak datang berkerumun dan mendengarkan mereka. Mereka menyimak pembicaraan Rasul Paulus itu dengan baik, adik-adik. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus melihat di sudut sana ada seseorang yang sangat lemah sekali. Dia adalah seorang yang lumpuh sejak lahir. Jadi pada waktu itu Rasul Paulus menatap orang itu. Dia melihat orang itu, adik-adik. Kalian tahu apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Ya, Rasul Paulus berkata kepada orang itu bahwa, "Hai kamu yang ada di situ, iya kamu yang ada di situ, berdiri dan bangunlah di atas kakimu." Ya, jadi dengan penuh rasa percaya diri, dengan penuh rasa percaya, karena Rasul Paulus melihat orang itu beriman kepada Tuhan, maka orang yang lumpuh itu berdiri meloncat dan kemudian berjalan ke sana kian kemari dan dengan penuh kegembiraan karena sebelumnya dia belum pernah berjalan, adik-adik. Jadi orang-orang yang melihat perbuatan Rasul Paulus pada waktu itu melihat Rasul Paulus menjadi tercengang-cengang karena orang lumpuh yang bisa berjalan itu. Jadi mereka terheran-heran. Wah, dia bisa berjalan, adik-adik. Dia bisa berjalan. Bagaimana bisa dia berjalan? Dengan kuasa apa dia bisa berjalan? Jadi pada waktu itu orang-orang menganggap bahwa kedua rasul itu adalah Rasul
Rasul Paulus dan Barnabas adalah dewa Zeus dan dewa Hermes adik-adik. Ya, Rasul Paulus dan Barnabas dianggap sebagai dewa Zeus dan dewa Hermes. Jadi pada waktu itu mereka mengambil sikap, yaitu mereka bersembah sujud. Puji kepada dewa kami, puji kepada dewa kami. Itu adalah tindakan yang mereka lakukan pada waktu itu, karena mereka merasa bahwa kehadiran Rasul Paulus dan kehadiran Barnabas adalah kehadiran dewa-dewa mereka dalam rupa manusia adik-adik. Jadi sangat sedih sekali ya. Jadi waktu itu ada waktu hal itu terjadi, seseorang imam dewa Zeus yang kuilnya berada di luar kota mendengarkan peristiwa itu yang terjadi di kota itu. Dia berjalan masuk ke kota dan kemudian dia mempersiapkan banyak sekali persembahan adik-adik. Yang dia persembahkan adalah lembu-lembu jantan, kemudian karangan-karangan bunga untuk dipersembahkan kepada Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka mempersembahkan hal itu. Mereka membawa lembu-lembu jantan, kemudian karangan-karangan bunga untuk dipersembahkan kepada kedua orang itu. Ya, karena mereka menganggap itu adalah dewa mereka adik-adik. Jadi pada waktu itu, kalian tahu tidak apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus? Rasul Paulus membuka jubahnya, kemudian meluncur di tengah-tengah orang banyak itu. Hai kalian! Kalian salah. Kami ini adalah manusia biasa seperti kalian. Kami bukan dewa kalian. Kami bukan dewa yang kalian anggap. Dewa kalian itu bukan dewa Zeus dan bukan dewa Hermes. Jadi pada waktu itu orang-orang itu terus melakukan penyembahan. Mereka tidak peduli dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka tetap memuji dewa-dewa itu. Mereka menganggap bahwa itu dewa. Jadi mereka tetap melakukan penyembahan. Mereka bersujud sampai ke tanah. Mereka mencium tanah dan kemudian bersujud tanpa memikirkan orang lain, karena sebagai bentuk dari tindakan mereka mengucap syukur kepada dewa yang sudah datang ke kota mereka. Adik-adik, kalian tahu nggak apa yang terjadi setelah itu? Setelah Rasul Paulus mencegah mereka untuk melakukan hal itu, Rasul Paulus berkata kemudian kepada mereka, hai kalian sekalian, Allah tujuannya mengutus kami untuk datang di tempat ini, yaitu untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus, bukan untuk melanjutkan perbuatan kalian ini yang sia-sia. Ini adalah perbuatan sia-sia. Segeralah kalian berbalik dan meninggalkan perbuatan ini. Kalian tidak perlu melakukan hal ini. Ini bukan kehendak Tuhan. Kalian tahu adik-adik, pada waktu itu tetap saja orang-orang itu tetap melakukan penyembahan kepada mereka, dan hampir-hampir Rasul Paulus dan Barnabas tidak bisa mencegah mereka. Kemudian tiba-tiba ada orang Yahudi yang sepintas lewat di kota itu. Mereka dari kota-kota sebelah, kemudian mereka mampir lewat di kota Listra. Mereka melihat, wah, ada apa? Ada kegaduhan apa di sana? Pada waktu mereka melihat ada kegaduhan, ada suatu peristiwa yang aneh di sana, kemudian mereka mendekatkan diri. Karena mereka sudah melihat, wah, itu kan kedua rasul yang pernah datang ke kota kita, yang sudah pernah kita aniaya dan pernah kita usir dari kota kita. Kenapa mereka ada di sini lagi? Nah, kemudian melihat hal itu, orang Yahudi itu tidak senang dengan Rasul Paulus dan Barnabas. Jadi orang-orang Yahudi itu menghasut orang-orang di sekitar mereka yang tidak percaya kepada Tuhan untuk memihak kepada mereka, supaya mereka jangan mendengarkan Rasul Paulus dan Barnabas. Mereka berkata, kalian jangan mendengarkan mereka. Mereka itu bukan orang baik, mereka orang jahat. Jadi karena orang-orang Listra ini bukan orang-orang yang percaya kepada Tuhan, maka dengan gampangnya mereka mempercayai perkataan orang-orang Yahudi itu yang berkata-kata kepada mereka, yang sedang memfitnah Rasul Paulus adik-adik. Jadi pada saat itu mereka menjadi percaya dan memihak kepada orang-orang Yahudi itu, sehingga mereka mengambil tindakan. Yang tadinya mereka menyembah Rasul Paulus dan Barnabas, jadi sekarang mereka malah melakukan penganiayaan kepada mereka.
Penganiayaan yang mereka lakukan yaitu mereka melempari rasul itu dengan batu. Pergi kalian dari kota kami, kalian pembohong, kalian jahat, kalian penjahat, kalian pembunuh. Kalian pergi dari sini. Kalian jangan datang ke kota kami lagi ya. Jangan datang, jangan pernah datang, jangan pernah datang. Itu adalah perkataan mereka pada waktu itu, karena mereka mengusir kedua orang itu dari kota mereka, adik-adik. Jadi pada saat Rasul Paulus sudah mulai terkapar, lemah, karena dia sudah dilempari banyak batu, kulitnya menjadi memar-memar, adik-adik. Dia sudah mulai lemah dan akhirnya Rasul Paulus jatuh pingsan. Dan orang-orang menganggap bahwa Rasul Paulus pada waktu itu dia sudah mati, dia sudah tidak bernyawa lagi. Jadi orang-orang yang ada pada waktu itu, mereka menyeret Rasul Paulus pergi keluar dari kota mereka. Jadi pada waktu mereka menyeret Rasul Paulus tidak mengetahui bahwa dia diseret, adik-adik. Jadi pada waktu Rasul Paulus sudah berada di luar kota itu, dia sudah terkapar lemah dan tiba-tiba dia bangun kembali. Dia bangun dan kemudian anggapan orang bahwa dia sudah mati menjadi hilang karena Rasul Paulus sudah bangun. Dan kemudian banyak orang yang menyaksikan bahwa Rasul Paulus bangun pada waktu itu. Dan pada saat Rasul Paulus bangun, kemudian Rasul Paulus pergi melanjutkan perjalanannya ke kota Derbe, adik-adik. Jadi apa sih pembelajaran yang perlu kita tarik dari perjalanan kisah seorang Rasul Paulus yang sedang memberitakan Injil di Listra? Yaitu kita melihat ketaatan Rasul Paulus. Sekalipun banyak aniaya, kemudian banyak penolakan terhadap Rasul Paulus, kemudian mereka dicaci maki, mereka diusir. Hal itu tidak membuat Rasul Paulus berhenti untuk memberitakan Injil atau memberitakan kisah tentang Tuhan Yesus. Dan kemudian juga yaitu kita belajar dari Rasul Paulus yang sudah memberikan teladan kepada kita bahwa kita tidak boleh pantang menyerah. Sekalipun banyak rintangan, banyak tantangan di sana sini yang akan menghadapi kita, jangan membuat kita menyerah untuk melakukan sesuatu atau untuk melakukan misi kita atau untuk melakukan tugas yang dipercayakan kepada kita. Oke, sekian cerita kakak pada hari ini. Terima kasih. Selamat pagi.